Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas judul yang sangat menarik, yaitu berjudul Komunikasi Efektif sama dengan Kunci Organisasi Jalan. Kalau kamu seorang pemimpin organisasi mahasiswa atau bahkan bagian dari tim kerja kampus, kamu pasti pernah ngerasa frustasi karena visi nggak sampai, tim mulai lelah, dan arah kerja makin blur. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan kabar baiknya, komunikasi bisa jadi jawabannya. Mengapa sih komunikasi itu penting? Coba bayangin sebuah mobil. Visinya itu GPS. Tapi siapa yang nyetir? Nah, komunikasilah itu yang menyetir. Dalam organisasi mahasiswa, visi saja tidak cukup. Tanpa komunikasi yang efektif, meskipun kamu punya visi yang paling keren sekalipun, mobil itu bisa nyasar. Apalagi dalam organisasi mahasiswa, yang anggotanya bisa beda jurusan, beda jam kosong, bahkan beda motivasi. Komunikasi efektif bukan hanya bicara. Komunikasi efektif berarti menyampaikan pesan dengan jelas, padat, dan tepat sasaran. Tapi juga mendengar, merespon, dan menciptakan ruang aman untuk bertukar ide. Bukan sekedar bicara, tapi membangun pemahaman bersama. Pemimpin sama dengan kompas tim. Seorang pemimpin mahasiswa harus bisa jadi kompas, yaitu menunjukkan arah, mengingatkan tujuan, dan menjaga semangat tim tetap menyala. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan komunikasi yang tepat, rutin, dan terbuka. Pemimpin yang gagal berkomunikasi akan gagal juga menjaga arah tim. Jadi, mari kita bahas gimana sih cara pemimpin menyampaikan visi dan menjaga semangat tim lewat komunikasi. Dalam komunikasi, pemimpin harus memiliki strategi. Ada 4 kunci utama. Yang pertama yaitu visi. Visi yang disampaikan harus berulang, bukan hanya sekali. Jangan takut mengulang. Orang itu perlu mendengarkan hal yang penting lebih dari sekali untuk benar-benar paham. Tapi jangan copy paste. Kemas ulang visimu dalam cerita, humor, atau refleksi pengalaman. Karena visi itu bukan brosur. Visi itu api yang harus kamu sulut dan jaga nyalanya. Yang kedua yaitu gunakan emosi yang jujur. Seperti semangat, humor, atau empati yang membuat pesan lebih hidup. Pemimpin itu bukan robot. Kalau kamu semangat, tim kamu ikut nyala. Kalau kamu khawatir, tapi terbuka, tim jadi peduli dan proaktif. Komunikasi yang mengandung rasa, empati, semangat, ketulusan, jauh lebih menggerakkan dibanding kata-kata formal kosong. Selanjutnya ada bangun rutinitas komunikasi. Jangan tunggu rapat resmi, seperti briefing, diskusi mingguan, bahkan chat update itu penting. Gunakan tools yang udah akrab buat timmu, seperti grup chat, dokumen kolaboratif, atau bahkan memo visual. Pemimpin yang jarang muncul sama dengan tim itu yang jalan sendiri. Tapi pemimpin yang hadir secara konsisten, meski lewat teks singkat, memberi sinyal, oh, aku peduli, kita satu arah gitu. Yang selanjutnya ada minta feedback. Komunikasi itu 2 arah untuk menjaga kepercayaan. Banyak orang merasa, aku udah ngomong kok. Tapi apakah yang kamu sampaikan dipahami? Apakah diterima dan membuat mereka bergerak? Komunikasi efektif itu 2 arah. Bukan cuma kamu ngomong, tapi juga dengerin. Bukan cuma soal isi, tapi juga cara, nada, dan timingnya. Coba sekarang bayangkan 2 skenario. Di satu tim, ketua diam aja. Visi dibagikan di awal periode, lalu hilang. Rapat sepi. Orang bingung. Akhirnya banyak yang mundur. Nah, di tim yang lain, ketua update tiap minggu. Ada check-in ringan, ada ucapan terima kasih, bahkan jokes receh.
Tim merasa terhubung. Mereka tahu tujuan mereka dan kenapa itu penting. Yang beda apa dari kedua itu? Komunikasilah yang beda, yang membuat perbedaan di antara dua tim itu. Komunikasi efektif bukan hanya alat, tapi fondasi. Tanpa itu, organisasi mahasiswa akan kehilangan arah. Pemimpin yang bisa menyampaikan visi dengan jelas, membangun dialog, dan menjaga semangat, dialah yang membuat organisasi terus melaju. So, kalau kamu seorang pemimpin mahasiswa, mulailah dengan satu pertanyaan. Apakah timku merasa didengar dan terarah? Kalau jawabannya belum, jangan tunggu. Mulailah hari ini juga. Kirim voice note semangat, ajak ngobrol anggota tim secara personal, atur sesi refleksi bulanan, dan yang paling penting, dengarkan mereka. Ingat ya, organisasi itu bukan soal struktur, tapi soal hubungan manusia. Dan komunikasi adalah jantung dari hubungan itu. Komunikasi efektif sama dengan arah yang jelas plus semangat yang hidup. Dan kalau itu bisa kamu jaga, organisasi akan terus berjalan, bahkan berlari. Baik, segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi pemimpin yang tumbuh bersama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.